Halo semua, kembali lagi di channel Fadi Arifin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang gaya pacaran toxic relationship ala mahasiswa itu seperti apa. Saksikan. Oke, jadi kenapa saya harus membahas gaya pacaran toxic relationship di kalangan teman-teman mahasiswa? Karena memang kemarin saya diminta oleh Yusur, salah satu lembaga di UGM yang concern di kalangan anak muda, itu membahas tentang toxic relationship. Terus kemudian saya ingat beberapa teman-teman mahasiswa, khususnya ya orang-orang sekitar, terus mahasiswa saya sendiri, itu ada yang gaya pacarannya toksik. Jadi maksudnya gimana sih gaya pacaran toksik itu? Jadi gini, kita kudu mulai dari konsep tentang toxic relationship. Sebagaimana kita tahu, toxic itu bermakna racun, relationship itu hubungan, jadi hubungan yang beracun. Cuma ini hubungannya terkait dengan gaya pacarannya. Misalkan gaya pacaran yang toksik itu dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berpacaran tanpa menghiraukan keadaan atau lingkungan sekitar. Maksudnya gini, contoh kasus mahasiswa yang gaya pacarannya toksik itu, mereka lebih rela meninggalkan kelas, skip kelas, untuk menghabiskan waktu berduaan bersama pacar. Nah, itu termasuk toksik. Kenapa? Karena status mahasiswa yang harus teman-teman ingat itu adalah belajar sampai dia harus mendapatkan gelar sarjana. Itu prioritas utama sebagai mahasiswa. Tapi kalau prioritas utama itu dikalahkan oleh sesuatu hal lain, berarti sesuatu hal lain itu sangat mendistraksi prioritas. Seperti skip kelas gara-gara ingin pacaran. Nah, itu bentuk sederhana dari distraksi prioritas. Nah, hal tersebut, seorang yang pacaran atau kayak pacarannya sampai mengorbankan prioritas, itu termasuk bagian dari toksik. Karena prioritas itu diabaikan begitu aja hanya untuk meningkatkan intimasi yang itu belum jelas arahnya mau kemana. Terus lagi, bentuk toxic relationship dalam gaya pacaran mahasiswa itu dia merasa bahwa pacaran itu segalanya, istilahnya jadi bucin lah. Mungkin teman-teman yang punya teman sedang pacaran ada yang merasa bahwa temannya setelah pacaran itu jarang nongkrong, jarang ke kampus, diajak ketemu susah gitu ya. Nah, model-model orang pacaran yang susah diajak nongkrong atau mendadak jarang ke kampus, bahkan sampai nilai prestasi itu menurun, itu gaya pacarannya sudah sangat toksik sekali. Karena dia sudah melalaikan apa yang ada di sekitarnya. Dia hanya berpikir terhadap intimasi hubungan pacarannya. Jadi itu sesuatu hal yang sebenarnya tidak baik dalam pacaran. Ya, kalau memang pacarmu itu besok menjadi istri, itu mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang prioritas. Tapi bahkan ketika ngomongin hubungan suami istri yang saling melarang satu sama lain, itu juga termasuk toksik. Karena notabene kita harus punya waktu untuk kita sendiri, untuk keluarga, untuk sosial dan sebagainya. Jadi untuk mengimbangi itu harus punya manajemen waktu yang baik. Dan hubungan toxic relationship ini itu terkadang melalaikan manajemen pembagian waktu, pembagian peran. Waktunya untuk belajar digunakan untuk pacaran, waktunya untuk bersosial hanya ngobrol dengan pacarnya saja. Nah, itu sesuatu hal yang nggak baik. Seharusnya gimana sih kayak pacaran mahasiswa yang bisa dikatakan pacaran sehat, mungkin bahasanya anak-anak zaman sekarang. Ini di luar
orang-orang yang beranggapan pacaran nggak boleh ya. Di sini konsepnya pacaran itu diperbolehkan. Terus gaya pacaran sehat itu seperti apa? Yang jelas gaya pacaran sehat itu tidak hanya sekadar memakan makanan-makanan sehat. Sehat dalam hal ini bukan terkait dengan fisik, tapi juga terkait dengan psikis. Maksudnya gaya pacaran sehat dan gaya pacaran yang tidak toksik itu adalah suportif. Bentuk suportifnya seperti apa? Oke, misalkan pacarmu mau ke kampus, tapi kamu nggak pengen ke kampus, pengennya jalan-jalan. Gaya pacaran sehat tidak akan memaksa pacarnya untuk menemani jalan-jalan. Dia akan mendukung pacarnya berangkat ke kampus untuk kuliah. Itu contoh sederhana. Contoh berikutnya, gaya pacaran yang sehat itu ketika pacarmu sedang down dalam arti nilainya jelek, terus sering dipanggil dosen karena masalah prestasinya menurun terus, bahkan ada yang hampir DO. Itu pacaran yang baik atau pacaran yang sehat, pasangan itu harus memberikan support. Tidak hanya support secara fisik tapi secara psikis. Maksudnya gimana secara psikis? Secara fisik maksudnya itu bukan psikis ya. Secara psikis itu berarti dia mensupport atau mendoakan atau memberikan semangat. Tapi kalau secara fisik itu bisa dimaknai kamu membantunya kesulitan apa saja yang dihadapi oleh pasangan, atau kamu menemaninya ke perpustakaan sekaligus kamu juga bisa baca-baca buku. Terus kamu menemani dia saat mengerjakan skripsi misalkan, sembari kamu juga mengerjakan tugas. Nah, model-model seperti ini adalah gaya pacaran yang sehat di kalangan mahasiswa. Tidak banyak yang seperti itu, tapi ada. Memang kecenderungan atau kebanyakan dari teman-teman mahasiswa gaya pacarannya itu dianggapnya sehat, tapi sebenarnya justru kurang baik. Saya katakan kurang baik karena kebanyakan dari teman-teman mahasiswa ketika sudah punya pacar itu merasa waktu untuk meningkatkan intimasi hubungan itu lebih penting daripada hal lain. Jadi itu adalah sesuatu hal yang mungkin bisa teman-teman mahasiswa renungkan. Apalagi kalian yang memasuki semester 3, yaitu kebanyakan semester 3 itu sudah mulai merasa mengenali kampus, sudah mulai merasa mengenali karakter dosen, karakter perkuliahan itu seperti apa, sehingga teman-teman dari mahasiswa semester 3 atau tahun kedua itu mulai mengeksplor dirinya, mengaktualisasi dirinya, ada yang ikut organisasi maupun yang berpacaran. Tapi perlu diingat, kalian prioritasnya adalah mahasiswa itu mendapatkan gelar sarjana. Oke. Jadi itulah kunci dari seorang mahasiswa. Jika ada sesuatu hal yang sekiranya menghambat atau mengganggu atau membuat resah dalam mencapai itu semua, mencapai gelar sarjana, perlu kalian pikirkan kembali apakah itu perlu ditinggalkan atau perlu kalian benahi. Oke, jadi mungkin itu untuk tips gaya pacaran yang sehat itu seperti apa dan cara menghindari gaya pacaran toksik itu. Semoga bermanfaat.